Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan waktu COVID ya, yang lagi marak-maraknya waktu itu, sekitar 3 bulanan tuh, ya kan, 3 bulanan sebelum Ramadan tuh. Nah, bagaimana pandangan fikih terhadap hal itu? Nah, maka pertama, sholatul Jum'ati ini tadi ada pengecualian. Kalau misalnya kondisinya orang itu sakit, tadi kan dikecualikan, maka orang yang sakit itu boleh tidak sholat Jumat. Atau pandangan yang kedua, menghindari wabah, karena nanti ada hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang wabah, taun dan seterusnya. Jika ada sebagai ulama itu, diantaranya fatwa MUI itu kiaskan bahwa ini penyakit yang berbahaya, kemudian virus ini berbahaya, lalu menyerang dengan cepat, ya kan? Maka harus dihindari. Nah, dia berada di kerumunan, kan begitu ya? Dikhawatirkan. Nah, kekhawatiran yang sangat itu masih bisa dijadikan dalil bahwa dibolehkan pada saat itu, kondisinya genting, boleh tidak sholat Jumat. Kondisinya genting, sama seperti ketika sholat Jumat ini diwajibkan di kota Mekah sebelum hijrah, tapi belum bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena pada saat itu kalau dilaksanakan akan ada bahaya, maka itu tidak dilaksanakan. Nah, ini apabila memang benar-benar virusnya itu benar-benar, ini tergantung data. Nah, jadi fikih Islam itu tergantung data yang dapat ini dari mana. Nah, kan begitu. Nah, datanya ini menyebutkan bahwa ini berbahaya, maka fikih Islam menyesuaikan. Maka hukumnya tidak ada masalah, tidak bertentangan dengan hadis tadi, walaupun dia meninggalkannya selama 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya, karena kondisi tersebut. Nah, dengan kondisi tersebut. Nah, ini wallahu a'lam kalau yang membuat data ini. Nah, ini diserahkan pada yang membuat data. Ini semuanya kan fikih Islam sesuai dengan data. Data yang ada, oh ini berbahaya, maka secara syariat fikihnya maka boleh ditinggalkan. Nah, ini nanti kembali kepada pembuat data. Siapa pembuat data? Apakah benar-benar atau tidak? Nah, itu. Kalau benar-benar sesuai. Kalau enggak, orang enggak melaksanakan sholat Jumat, tidak berdosa juga. Karena apa? Mengikuti data yang ada. Nah, ini dalam takyif al-Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan. Pertama, dalam khutbah Jumat. Ya, hukum asalnya khutbah Jumat itu memang pakai bahasa Arab. Ini memang hukum asalnya tuh pakai bahasa Arab. Ya, karena Nabi kan pakai bahasa Arab. Orang Arab. Nah, tetapi para ulama menyebutkan supaya ada itu di situ tazkirah, mengingatkan agar iman, takwa dan seterusnya. Maka harus ada di antara 2 khutbah itu harus ada bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Nah, itu salah satu dari 2 khutbah itu harus ada bahasa yang dipahami. Ya, yang bisa dipahami ya kalau kadang komunitasnya mungkin bisa bahasa Arab semua, nah dia berbahasa Arab. Cuman kita yang nggak bisa bahasa Arab. Termasuk yang komunitas itu kan pakai bahasa yang dipahami kaumnya. Mungkin kaumnya di situ bahasa tertentu kan. Nah, jadi ada orang yang baru mampir, nah misalnya kan. Nah, itu maka di situ ya. Nah, maka khutbahnya sah. Khutbahnya, sholatnya itu sah. Memang menggunakan bahasa kaumnya. Nah, cuma kalau sekarang ini karena ya sudah banyak suku banyak ini.
Nah, maka bagusnya pakai bahasa Indonesia, nah, supaya bisa dipahami. Walaupun tetap khutbahnya tetap sah, cuman manfaat ya dakwahnya tidak tersampaikan, kan begitu ya. Yang kedua terkait dengan daerah, bagaimana daerah itu yang tidak cukup. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i memang itu tetap wajib dilaksanakan, tetapi nanti diulang lagi menjadi sholat zuhur. Nah itu. Tetapi dalam mazhab Imam Malik dan beberapa mazhab yang lainnya itu bisa dijadikan alternatif juga kalau misalnya memang minoritas, memang tidak bisa begitu. Dan kalau mengulang zuhur lagi misalnya berat dan seterusnya, maka minimalnya jamak. Karena ada pernah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya sholat Jumat ya itu kurang dari 40 orang. Itu dijadikan dalil dalam mazhab Imam Malik dan dalam mazhab yang lainnya. Tetapi bagi yang mengambil mazhab Imam Syafi'i tetap harus 40. Nah, bagaimana solusinya? Dia sholat Jumat dulu, setelah assalamualaikum qomat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Nah, itu bagi yang menganut mazhab Imam Syafi'i. Nah, semacam itu. Tetapi kalau misalnya susah, sulit dan seterusnya, nah ya udah, itu bisa nanti intikal, sama seperti misalnya orang dari Indonesia datang ke umroh atau haji, itu karena sulit bersentuhan laki perempuan, itu nanti pindah mazhab. Itu. Jadi pindah mazhab. Itu salah satu solusi. Tetapi kalau misalnya ini masih memungkinkan, suatu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bagaimana hukum orang yang datang telat, masbuk, khotib sudah berkhutbah, bahkan sudah masuk khutbah kedua. Nah, bagaimana orang baru datang? Apakah sholat Jumatnya sah? Nah, dalam mazhab ya di dalam fikih Islam hukumnya sah, tetap hukumnya sah, sholat Jumatnya sah. Ya, bahkan tidur pun orang mendengarkan khutbah tidur tetap sah, khutbahnya tetap sah. Nah, cumannya nih hanya menggugurkan kewajiban, pahalanya tak dapat. Nah, itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Nah, harapannya kan kita melaksanakan sholat Jumat, ya kita juga bisa mendapatkan pahalanya. Tetapi kalau status sholat Jumatnya tetap dikatakan sah. Ya, walaupun dia mendengar separuh dari khutbah Jumat. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita datang ke masjid, apakah langsung duduk atau sholat? Nah, Rasulullah mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yarka' rak'ataini. Kalau kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan sekali-kali duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ada sahabat Rasulullah SAW datang, kemudian Rasulullah sedang khutbah, dia langsung duduk. Maka Rasulullah berdiri, sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, sholat tahiyatul masjid itu disyariatkan ketika kita masuk, walaupun khotib sedang berkhutbah, itu disunahkan tetap sholat 2 rakaat. Nah, itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW.